Kenapa Mas Rizky bawa saya ke rumah Mas Rizky? Ikut saya. Lepasin Mas. Mas Rizky, lepasin saya. Ikut saya. Kalau Marina bisa bekerja sama dengan saya nggak akan nyakitin Marina. Saya mohon Mas, lepasin saya Mas. Saya mau pulang Mas. Mas. Tolong. Ikut saya. Dan Rizky! Dan, kenapa Dan Rizky bekam-bekam Mbak ini? Ini bukannya sekretaris Bu Lydia, Dan? Orang ini udah khianatin Mama, Bi. Dia yang bantu Om Alex bunuh Mama! Jadi kamu yang udah bikin Bu Lydia kecelakaan? Hah? Kamu yang bikin Dan Rizky kehilangan mamanya? Iya! Dan, orang kayak gini harus dikasih pelajaran, Dan. Kasih pelajaran buat dia, Dan. Saya mohon lepasin saya Mas. Kalau polisi tahu apa yang Mas lakuin ke saya, Mas Rizky akan dapat masalah. Kenapa? Kamu mau telepon polisi? Silakan. Biar polisi tahu sekalian kalau kamu ikut pembunuhan Mama. Mas Rizky nggak akan menemukan bukti yang meyakinkan kalau saya ikut terlibat karena saya nggak terlibat di situ, Mas Rizky. Oke. Lihat saja nanti. Aku seneng deh sayang. Akhirnya kita bisa ngobrol berdua, duduk berdua di sini. Setelah beberapa hari ini kamu ngindarin aku di kampus, kita akhirnya bisa quality time. Aku minta maaf ya, aku jadi harus ngebatasin pertemuan kita. Sekarang aku ke kampus, fokus kuliah, terus langsung pulang. Ya, aku paham kok sayang. Udah 4 hari loh semenjak papa ngomong sama orang tua kamu. Semenjak papa bilang kalau aku pingin tunangan sama kamu. Masa sampai sekarang Om Raymond sama ibu belum ngomong apa-apa ke kamu? Ya mungkin ini keputusan yang sulit buat ibu, apalagi kan masalah yang ngelibatin keluarga kita itu emang rumit. Pasti ibu butuh waktu, dan aku juga harus hargain semua itu. Kalau bapak sih tergantung ibu. Kalau ibu bilang iya, pasti bapak dukung. Ya aku paham sih sayang. Ya, semoga aja masalah ini itu cuma seperti batu kerikil yang kecil buat kita. Dan ntar ke depannya cinta kita semakin kuat karena masalah ini. Aku juga berharap kayak gitu. Pokoknya nanti kalau ibu udah bilang iya dan setuju sama pertunangan kita, aku pasti akan langsung kabarin kamu. Iya sayang, bahkan kamu tahu nggak, papa sampai udah nyiapin semua vendor pertunangan kita. Ya mungkin papa ngerasa bersalah karena dulu pernah menentang hubungan kita berdua. Ya, aku ngerti.
ibu nggak akan pernah ngerestuin kita sampai kapanpun. Kamu nggak usah takut sayang. Kamu tahu kan, apa yang kamu pikirin itu seperti mengirim energi kepada semesta. Jadi kalau kamu mikir yang buruk, hal yang buruk akan terjadi. Tapi kalau kamu mikir yang positif, hal yang baik juga akan terjadi. Oh iya, ibu tahu kalau kita ketemuan di sini. Kalau aku bilang ke ibu, atau kalau ibu tahu, ibu pasti nggak akan biarin aku ketemu sama kamu lah. Apa? Rena nggak ada kabar. Maksud kamu gimana? Iya Pak, sudah 4 hari ini Rena nggak masuk. Kamu udah coba telepon dia belum? Sudah Pak, tapi nomornya nggak aktif. Saya pikir Rena udah minta izin langsung sama Bapak. Mentang-mentang dia pegang rahasia terbesarku, dia jadi seenaknya sendiri. HP juga nggak diaktifin lagi. Jadi gimana Pak? Apa kerjaan Rena perlu saya limpahkan ke pegawai lain? Nanti saya coba info HRD buat hire karyawan baru buat gantiin posisinya Rena. Nggak usah, nggak perlu. Kamu nggak perlu lakuin itu. Saya baru ingat kalau waktu itu dia sempat bilang minta izin ke saya kok. Biarin aja dulu. Saya yakin nanti kalau urusannya udah selesai, besok atau lusa dia juga akan balik kerja lagi. Ada lagi yang perlu saya bantu Pak? Soal vendor untuk tunangannya Pangeran gimana? Udah kamu urus? Sudah Pak, saya sudah kerjakan sesuai dengan permintaan Bapak. Saya juga udah kirim ulang email para vendor itu Pak ke Pak Raymond. Good, bagus kalau gitu. Baik Pak, saya permisi. Aku yakin bukti rekaman suara Lydia yang aku tunjukin ke Pak Raymond dan Nawang 4 hari yang lalu bisa meyakinkan dan meluluhkan hati mereka. Dengan mereka menyetujui Pangeran dan Putri bertunangan, masalah tentang Pak Jaka pun perlahan akan terlupakan. Sampai kapan Mbak Rena bungkam seperti ini? Mau sampai kapan Mbak Rena menyimpan kebusukan Om Alex? Mbak Rena gak kasihan sama almarhum mama saya? Saya nggak tahu, saya harus ngomong apa soal Pak Alex, Mas. Mbak Rena gak usah ngeles lagi, Mbak. Saya udah punya semua bukti Mbak Rena ikut terlibat. Mas, tolong lepasin saya, Mas. Saya khawatir sama keluarga saya. Den, gimana Den? Mbaknya nggak mau ngaku juga. Mbak Rena, ngaku dong Mbak. Kalau Mbak Rena nggak mau ngaku, saya nggak akan kasih makanan ini ke Mbak Rena. Mbak Rena cuma minum yang saya kasih. Mbak Rena tolong pikirin lagi, Mbak. Kalau Mbak Rena membantu saya nggak akan mempersulit Mbak Rena seperti ini. Dan saya bisa menjamin keamanan semua keluarga Mbak Rena. Gue terpaksa menggunakan cara ini karena gue pengen keadilan buat Mama. Saya mau kamu bisa jaga sikap ya di sini.
Karena orang yang kita mau temuin penting banget. Aku ngerti. Ayo kita masuk sekarang.